wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nama saya Baik Madani Farhanila. saya sendiri Dian Sapitri. Saya Elista Indah Saharani. Saya Dinda Sufianingsih akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Latar belakang dan rumusan masalah ini akan dibacakan oleh Madam. Latar belakangnya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan-kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara lainnya. Karena itu, dengan kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan di segala bidang. Persatuan dan kesatuan pada hakikatnya adalah keadaan yang menunjukkan adanya kebutuhan dan berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kebulatan yang utuh. Hasrat untuk bersatu tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Negara Indonesia harus memiliki wilayah yang luas, jumlah ras yang banyak, kebinekaan rakyat, serta hubungan dengan bangsa lain harus dibina untuk mewujudkan kerjasama yang baik. Berbagai hambatan dan tantangan yang pernah dialami dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan datang silih berganti. Kalau rasa persatuan dan kesatuan kita pudar, maka besar kemungkinan muncul konflik seperti adanya perkelahian terpelajar, perkelahian antar warga desa yang bisa berkembang menjadi perang antar suku, ras, agama, dan budaya. Hal ini mengancam integrasi bangsa Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semestinya dikembangkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Rumusan masalah yang didapatkan. Yang pertama, menurutmu apakah integrasi penting atau tidak penting untuk negara kita? Kalau penting dan tidak penting, boleh beritahu alasannya. Yang kedua, menurutmu apakah di lingkungan sekitarmu sudah terwujudkan suatu integrasi dan apa contoh sederhananya? Yang ketiga, menurutmu apakah faktor pendorong terjadinya disintegrasi di Indonesia? Yang keempat, menurutmu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah disintegrasi? Integrasi itu penting untuk menyatukan kita semua. Penting. Alasannya apa? Karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Penting. Apa alasannya? Alasannya biar Indonesia tetap maju dan merdeka. Ya, penting. Alasannya apa? Karena suatu negara hanya bisa maju dan sejahtera apabila warganya bersatu dan bekerja sama untuk menuju tujuan sama. Menurut saya integrasi itu sangat penting. Mengapa? Karena integrasi adalah suatu metode untuk menyatukan atau mengkoordinasikan berbagai fungsi yang ada dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks bernegara, di Indonesia sendiri tidak bisa dijalankan hanya dengan oleh satu orang atau satu golongan tertentu, sebab di Indonesia terdiri dari berbagai golongan dan ras. Oleh karena itu, integrasi diperlukan untuk menyatukan elemen-elemen tersebut sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan rasa persatuan di masyarakat Indonesia dan menjadikan kehidupan bernegara di Indonesia menjadi stabil. Sudah. Apa contohnya? Ya kemarin PKKMB kalian masa semua jurusan tidak dilibatkan kan? Semuanya kan dilibatkan. Biar acara PKKMB kalian sukses kan? Buktinya sukses. Itu udah contoh integrasi yang paling sederhana di lingkungan kita ini. Sinergitas antara direktorat dan jurusan sudah terjamin. Sudah terwujud, contohnya hidup rukun dengan warga tanpa membedakan asal mereka dari manapun. Kayak kampung supaya tetap ada petugas, ya gotong royong biar kebersihan Indonesia tetap bersih dan segalanya yang lain-lainnya. Ya, sudah. Contohnya apa? Yang dasar-dasarnya saja seperti membersihkan selokan bersama-sama, ikut membantu pemakaman atau menyolatkan jenazah, dan
melakukan sholat berjamaah di masjid bagi yang muslim. Menurut saya, di sekitar lingkungan saya sudah mewujudkan sebuah contoh integrasi. Contoh paling sederhananya adalah gotong royong yang dilakukan masyarakat lingkungan saya setiap hari Minggu. Menyebabkan terjadinya disintegrasi, satu pola pikir, ya, ego, dua, ya. Faktor pendorongnya yaitu yang pertama kurangnya toleransi antar golongan, yang kedua tidak ada yang mau mengalah untuk kepentingan bersama saat terjadi konflik. Karena banyak provokator yang isu-isu sesama agama, nanti kan soalnya kan banyak yang bentrok yang beda-beda agama, itu tidak bagus sebenarnya. Itu Indonesia harus tetap, walaupun beda agama, tetap orang Indonesia tetap merdeka. Yang pertama, kurangnya toleransi antar golongan, dan yang kedua adalah tidak saling menghargai antar satu sama yang lain. Menurut saya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya disintegrasi di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen di Indonesia, kurangnya toleransi antar golongan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat atas ancaman dari luar, tidak ada yang mau mengalah untuk kepentingan bersama ketika terjadinya konflik, lalu ada ketimpangan sosial masyarakat yang sangat lebar. Komunikasi, kita harus merasa sama-sama memiliki. Upaya untuk mengurangi atau mencegah dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Harusnya ya, seperti presiden kita ini harus fokus dengan pedulinya perpecahan kayak begitu, itu harus turun dia ikut ya. Berarti dari Pemerintahan ya. Mungkin mengembangkan sikap toleransi, menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada diri setiap orang melalui pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah disintegrasi. Yang pertama adalah kita menumbuhkan rasa toleransi antar sesama, lalu kita menumbuhkan rasa saling menghargai antar golongan, dan kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran bersama bahwa kita adalah satu kesatuan. Dan dengan adanya kesadaran itu, kita bisa sama-sama untuk mencegah ancaman dari luar, sehingga integrasi yang ada di bangsa Indonesia ini akan tetap utuh. Jadi kesimpulan dari soal nomor 1 adalah integrasi sangat penting untuk negara Indonesia karena integrasi bertujuan sebagai persatuan agar Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang maju dan sejahtera tanpa adanya perpecahan. Kesimpulan soal kedua, rata-rata sudah mengetahui tentang contoh integrasi dalam kehidupan sehari-hari dari yang paling sederhana, dan contohnya sudah sering dilakukan bukan hanya oleh para narasumber tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulan soal nomor 3 yaitu dari jawaban para narasumber, faktor yang sering terjadi dikarenakan zaman sekarang semakin kurang kepedulian, rasa toleransi antar sesama, dan kebanyakan orang memiliki rasa bodoh amat terkait perpecahan. Selanjutnya, kesimpulan soal nomor 4. Dari jawaban para narasumber, upaya apa yang bisa dilakukan berasal dari kesadaran pribadi masing-masing orang bahwa suatu persatuan sangat penting dalam membangun bangsa. Tidak hanya dari diri masing-masing, tetapi pemerintah juga harus ikut adil untuk mengerahkan dan membimbing rakyatnya. Komunikasi juga berpengaruh untuk mencegah perpecahan atau perbedaan pendapat antar golongan. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah, dari hasil wawancara tersebut, dengan mewawancarai 5 narasumber, dapat disimpulkan bahwa para narasumber paham mengenai apa itu integrasi dan disintegrasi. Dan dilihat dari jawaban yang diberikan, rata-rata integrasi sudah banyak terjadi atau sudah sering mereka temui di lingkungan sehari-hari. Dan mereka pun sudah sering mengimplementasikan integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan disintegrasi yang terjadi, para narasumber menjawab faktor terjadi dan cara menguranginya dimulai dari diri pribadi dan masing-masing orang. Sekian dari hasil wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.